Halo Bro and Sis, apa kabar? Siapa yang udah mulai merasa jenuh dan bosan di rumah terus? Selain kerjaan rumah, jarang banget keluar karena takut terkena COVID-19. Oke. Kalian tahu kan sekarang ini lagi booming tentang vaksin. Awalnya aku agak skeptis sih terhadap vaksin ini karena kok begitu cepat gitu loh. Sementara harusnya kan punya proses yang panjang ya untuk vaksin ini bisa ada gitu, bisa tersedia gitu. Cuman kita bersyukur akhirnya cepat datang. Nah, untuk supaya kita lebih paham mengenai vaksin dan tidak menduga-duga, tidak termakan hoax juga ya kan. Soalnya banyak yang bilang vaksin ini vaksin PKI lah, terus ada chipnya, apaan coba? Tuh, mohon maaf itu agak-agak lucu ya kayak gitu. Cuman ya begitulah ya orang-orang kita yang masih pemikirannya belum disadarkan mengenai vaksin ini sebenarnya. Untuk itu kita punya narasumber. Narasumbernya ini agak-agak unik ya guys, enggak deng. Dia ini adalah Dr. Yudi Herlambang. Saya pengen semua orang bisa aware terhadap vaksin ini, bisa mengerti, bisa sadar kalau kita butuh vaksin. Oke, kita tanya-tanya ya. Hai dokter. Hai babes. Hai. Mana senyumnya yang manis itu? Oke guys, mohon maaf ya, itu cuman supaya jangan terlalu tegang ya kitanya ya. Tapi biasa cewek suka yang tegang. Apaan sih, Be? Oke, jadi aku aja lah ya, soalnya kami orang Medan loh. Jadi aku mau nanya tentang vaksin. Sebenarnya vaksin ini yang sudah muncul sekarang ini seperti apa dan apakah kita oke untuk divaksinasi secepatnya? Iya. Vaksin itu usaha kita agar memperoleh kekebalan imunitas terhadap sesuatu penyakit, terutama penyakit yang ganas yang merenggut jiwa atau menimbulkan cacat. Dalam hal ini kita bicara COVID ya, baby ya. COVID. Nah, jadi ya banyak sih simpang siur mengenai vaksin ya. Secara umum ada dua jenis vaksin. Yang pertama dari virus yang dilemahkan atau dibunuh. Yang kedua dibuat vaksin mRNA, ya messenger RNA. Nah, yang kontroversi ini yang vaksin yang virus itu, yang Sinovac. Apa karena dia dari Cina atau karena apa nggak ngerti gitu loh, iya kan? Tapi yang jelas dua-duanya punya efektivitas di atas 50% dan sesuai dengan standar WHO, kalau dia sudah di atas 50% itu sudah layak. Apalagi ini dipakai untuk penggunaan emergensi. Jadi ini sudah lolos WHO loh, kan begitu. Satu ya, disclaimer ini aku harus bilang sama kalian. Aku di sini bicara sebagai praktisi kesehatan yang pernah membaca mengenai virologi, ilmu tentang virus, yang pernah belajar mengenai imunologi. Jadi nggak ada unsur politis di sini, nggak ada urusannya gitu, ya kan? Tidak ada unsur politis, kemudian apa itu? Komplotan itu, konspirasi itu nggak ada gitu loh, nggak ada. Aku hanya peduli dengan kesehatan kita semua. Menurutku Sinovac itu layak untuk kita upayakan, kita coba. Oke. Terus yang lagi berkembang sekarang ini ya, katanya kalau sudah pernah terdampak virus COVID-19 itu berarti sudah bisa bebas, sudah bisa lebih aman gitu, karena
orang mengira imunnya sudah kebal terhadap virus tersebut. Apakah benar atau tidak? Cuman kalaupun benar atau kalaupun salah, kenapa ada yang sudah terdampak dan sembuh, ya kan? Tapi setelah itu dia malah kritis dan meninggal dunia. Ya. Kan ada kan beberapa kasus seperti itu kan. Nah itu aku penasaran banget soal itu. Gini, itu betul bahwa kalau sudah pernah terinfeksi dan survive, maka sudah terbentuk imunoglobulin G. Itu merupakan kekebalan yang paling tidak bisa bertahan selama 6 bulan. Nah, orang yang survive dari COVID-19 itu di dalam tubuhnya sudah terbentuk imunoglobulin G. Ya, inilah yang ingin kita capai dengan memvaksinasi. Kan begitu. Tentu yang paling logis ya divaksin dengan virus yang sudah mati daripada orangnya dibawa ke ICU COVID supaya tertular dan diharapkan kebal, total tewas. Nah, jadi itu betul bahwa sesudah kita kena dan kita survive terbentuk imunoglobulin G dan kita kebal. Cuma virus ini bermutasi. Jadi misalnya ada pasien yang terinfeksi virus yang bentuknya seperti ini. Nih, seperti ini. Ya. Nih, pulpen nih. Nah, memori selnya dia mengenali virus seperti ini bentuknya, strukturnya, dan memicu terjadinya produksi imunoglobulin, kekebalan untuk virus yang kayak gini. Jadi lain kali kalau ada virus yang seperti ini masuk, langsung dibunuh sama imunoglobulin G. Kalau virus yang ini tadi bermutasi, misalnya ininya pindah ke bawah gini, udah beda ya? Udah beda. Ini sekarang udah runcing di sini toh. Nah, ini strukturnya juga sudah keluar. Imunoglobulin G yang tadi, memori sel yang tadi nggak kenal sama ini. Oke. Virus corona juga nggak kenal sama ini, dan orang ini bisa sakit lagi disebabkan oleh virus yang ini, bukan virus yang ini. Sama yang ini dia memang kebal. Betul. Artinya apa? Terbukti bahwa COVID sudah bermutasi. Artinya orang yang survive dari COVID yang kemarin ataupun orang yang sudah menerima vaksin yang sekarang ini harus tetap prokes. Waspada. Bukan sementang-mentang. Nah, terus jadi gimana? Apa seterusnya dia? Apakah manusia ini tidak pernah kebal terhadap corona? Gimana? Kita kejar-kejaran dengan seberapa cepat dia bermutasi. Virus bermutasi agar dia bertahan terhadap keadaan lingkungan. Jadi tadinya di Wuhan itu ada musim dingin toh, ya kan? Nah, kalau di sini nggak ada pernah musim dingin, kita cuma punya panas dan hujan, maka dia akan bermutasi sekali. Kan gitu. Lampu lagi. Yes, gimana? Jaraknya kan 0,26 kan, Dok? Ya. Oke, lanjut. Nah, tetap harus ikut prokes ya. Jadi gimana? Begini, dia kan di sini tidak ada musim dingin, artinya dia akan bermutasi satu kali. Mudah-mudahan setahun ini sampai 2022 lah ya, tidak ada perubahan cuaca ekstrim di Indonesia, maka dia nggak akan bermutasi. Nah, kalau sementara itu dia tidak bermutasi dan kita bisa memvaksin paling tidak 70% populasi kita, maka akan terbentuk herd immunity. Herd immunity adalah kekebalan yang diperoleh atas 70% lebih anggota suatu komunitas. Kalau itu sudah tercapai, maka virus ini akan musnah dari Indonesia. Kalau dia sudah musnah, dia tidak akan bermutasi. Jadi kita akan bebas dari COVID. Itu sebabnya maka ya kami berharap supaya semua kita satu garis ya, satu sikap agar tercapai herd immunity dalam waktu secepat-cepatnya, supaya kita pun sama-sama happy. Kalau tidak, nggak tahu sih nanti kalau dia bermutasi dan kita belum sampai herd immunity. Sebenarnya kalau banyak
masih banyak orang-orang yang berpikiran ini adalah konspirasi dan tidak percaya COVID. Kalau tadinya ya COVID itu hanya kena dirinya sendiri, nggak kena ke keluarga, ke teman-teman, ke saudara, ke orang-orang di sekitarnya, itu terserah dia, iya kan Beb? Iyalah. Terserah gitu loh. Terserah aja badannya sendiri. Toh seleksi alam gitu ya kan. Jadi Ya. terserah kalau memang kamunya tidak aware soal seperti ini ya tidak apa-apa gitu. Sayangnya untuk COVID ini itu kalau kamu kena, orang lain bisa terdampak gitu loh. Paling enggak kalau kamu enggak kasihan sama diri kamu sendiri, coba kasihan sama orang lain, sama keluarga kamu, sama orang tua yang udah tua, renta. Kalau kamu masih sehat, oke, gitu kan. Biasanya orang-orang yang masih muda, masih petakilan gitu ya, dia udah positif COVID nih, terus dia nggak ada sama sekali nggak ada gejala, jadi dia kayak sok gitu loh, kayak itu nyebelin banget, swear. Itu Iya. Iya. Karena gini loh. Kalian ya dalam konteks COVID ini, kalian yang bukan dokter harusnya bersyukur. Kami itu harus menghadapi pasien yang mungkin saja COVID. Kami pulang menjumpai keluarga, anak, istri. Bagaimana kalau kami membawa virus itu ke rumah? Bukan keinginan kami. Nah, kalian punya pilihan kan? Yeah. Punya pilihan untuk tidak membawa itu ke rumah. Kenapa nggak diambil itu pilihan? Ayo dong, cerdaslah sedikit. Kan begitu. Ini vaksin gratis loh, disediakan oleh pemerintah. Atau memang kita selalu menganggap kalau gratis itu murahan ya? Ya nanti dulu, kan udah tahu harga Sinovac itu. Kalau nggak salah 200.000 ya per dosis. Itu kan 2 lembar merah itu, duit juga kan? Jadi bukan gratis. Memang pemerintah mengalokasikan dana untuk itu gitu loh. Sampai triliunan itu disediakan. Jadi manfaatkanlah. Ya. Jangan terpengaruh dengan hoax. Kalau ada yang nyebar-nyebarkan suatu informasi tentang vaksin, tentang COVID, tanya sama dia sumbernya dari mana. Iya, betul. Sumbernya harus kredibel gitu. Kemudian kalau ada satu orang praktisi kesehatan, dia kayak aku ya, aku berbicara atas namaku pribadi, tidak mewakili institusi. Atas namaku pribadi, kalian mau ikut syukur, kalau enggak apa-apa gitu loh. Ya. Nah, jadi harus bedakan seseorang yang bicara atas nama dia pribadi atau atas nama institusi. Aku dengar ada satu orang yang sarjana, udah guru besar yang bekerja di Eijkman ya. Dia bicara gitu loh, dia ngomong. Ingat ya, apakah ada statement dia mengatakan bahwa dia mewakili Eijkman, lembaga Eijkman? Enggak kan? Artinya itu pendapat pribadi dia. Dan kalau pendapat pribadi dia, selama tidak ada disclaimer, bisa saja itu ada kecenderungan politis lah, atau kecenderungan bisnis atau apa, kita nggak ngerti. Walaupun sebenarnya seorang saintis itu harus netral, harus lepas dari itu semua. Itu ada di sumpah seorang dokter. Ingat itu, ada di sumpah seorang dokter. Ya, jadi ya mudah-mudahan video ini bisa mengedukasi kita semua lah, supaya segera kita atasi pandemi ini. Cuma itu tujuan kami. Ya. Jadi bagi yang bisa vaksin, diizinkan vaksin, please vaksin. Jangan lagi cari alasan-alasan, karena vaksin ini sudah pasti sudah melalui proses uji klinis gitu. Tahap 3. Ya, gitu kayak gitu Iya, ya, guys udah. ya. Bro and sis semuanya. Kalau kami sendiri pasti bakalan vaksin. Ya. Kalau kami bisa vaksin, kami bakalan vaksin. Kalau perlu yang pertama di kelurahan kami. Oke? Oke. Bye guys. Dadah.